Baik peserta didik semuanya, materi kita pada hari ini yaitu tentang ajaran sosial gereja yang biasa disingkat ASG. Gambar di situ merupakan gambar saat Konsili Vatikan II yang dimulai tahun 1963 sampai dengan 1965. Kita melihat definisi dari ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja adalah ajaran gereja mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, atau dalam bahasa Latin, bonum commune, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Ajaran sosial gereja juga merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik, atau dukungan. Mungkin peserta didik pernah mendengar ajaran sosial gereja atau baru hari ini mendengarkan istilah ajaran sosial gereja. Pada hari ini kita khusus mempelajari ajaran sosial gereja, kita akan mendalaminya. Ajaran sosial gereja juga bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasikan dan bahkan sebenarnya sampai pada dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ensiklik tentang ajaran sosial gereja atau yang biasa disingkat dengan ASG. Tapi sebelum kita lanjut ke ensikliknya, kita harus mengerti dulu ensiklik itu apa. Dalam bahasa Yunani, ekuklios artinya surat Paus sebagai uskup Roma dan pemimpin gereja Katolik dunia yang berisi ajaran mengenai iman dan kesusilaan ditulis dalam bahasa Latin, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ensiklik yang pertama yaitu Rerum Novarum, artinya kondisi kerja, ditulis oleh Paus Leo ke-13 tahun 1891. Isinya menentang kondisi tidak manusiawi yang terjadi, yang menjadi situasi buruk kaum buruh dalam masyarakat industri. Paus menyampaikan kunci yang mendasari kehidupan pada saat itu, yaitu para buruh, modal, dan negara. Konteks zaman pada ensiklik Rerum Novarum yaitu revolusi industri, kemiskinan kaum buruh, tiadanya perlindungan kerja, jurang kaya dan miskin yang luar biasa, demo besar-besaran untuk upah yang adil, dan pengurangan jam kerja 19 sampai 20 jam sehari menjadi 8 jam sehari. Sehingga pada hari ini jam kerja yang normal adalah 8 jam per hari. Jika lebih dari 8 jam maka dihitung dengan lembur. Yang kedua, ensiklik Quadragesimo Anno, artinya sesudah 40 tahun Rerum Novarum, ditulis oleh Paus Pius ke-11 tahun 1931. Peringatan ke-40 ensiklik Rerum Novarum yang
Isi menanggapi masalah-masalah ketidakadilan sosial dan mengajak semua pihak untuk mengatur kembali tatanan sosial. Konteks zaman, depresi ekonomi menggoyang dunia. Di Eropa bermunculan diktator. Kebalikannya, demokrasi merosot di mana-mana. Yang ketiga, ensiklik Mater et Magistra. Kristianitas dan Kemajuan Sosial tahun 1961 oleh Paus Yohanes ke-23. Isi menanggapi kesenjangan di antara bangsa-bangsa yang kaya dan yang miskin. Konteks zaman ensiklik Mater et Magistra, kemiskinan di negara-negara Selatan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Yang keempat, ensiklik Pacem in Terris, yang artinya damai di bumi, tahun 1963 oleh Paus Yohanes ke-23. Isi menggagas perdamaian, menyerukan agar perang dan perlombaan senjata nuklir dihentikan, serta memperkokoh hubungan internasional melalui PBB. Konteks zaman, perang dingin antara Barat dan Blok Timur, pendirian tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur, kemudian menjadi simbol pemisah manusia tahun 1961 dan krisis kemanusiaan tahun 1962. Yang kelima, dokumen Gaudium et Spes, Kegembiraan dan Harapan tahun 1965 oleh Paus Yohanes ke-23. Isi gereja dalam dunia modern. Konteks zaman, perang dingin itu adalah perang nuklir, dan bermunculan negara-negara baru peroleh kemerdekaan. Jadi Gaudium et Spes ya, cover dari Gaudium et Spes seperti ini. Yang keenam, dokumen Popularum Progressio, Kemajuan Bangsa-Bangsa oleh Paus Paulus ke-6 tahun 1967. Isi menanggapi jeritan kemiskinan dan kelaparan dunia yang menunjukkan adanya ketidakadilan struktural. Konteks zaman, masalah di Afrika, perang ideologis dan antar kepentingan kelompok, perang di Vietnam yang sangat brutal, dan terjadi perang ideologis Marxis, komunis, dan militer di Indonesia. Yang ketujuh, dokumen Surat Apostolik Octogesima Adspedian, panggilan untuk bertindak oleh Paus Paulus ke-6 tahun 1971. Isi untuk merayakan 80 tahun ensiklik Rerum Novarum dan menyerukan kepada segenap anggota gereja dan bangsa untuk bertindak memerangi kemiskinan. Konteks zaman dari ensiklik dari dokumen Surat Apostolik Octogesima Adveniam, dunia mengalami resesi. Resesi itu artinya kemerosotan ekonomi, korban mereka adalah yang miskin. Yang kedelapan, dokumen Justitia in Mundo, Justice in the World.
keadilan di dunia, artinya ya. Hasil Sinode para Uskup di Roma tahun 1971. Isi gereja dan keadilan. Konteks zaman, dunia haus akan keadilan dan perdamaian. Ngaduk dari pertemuan Medellin di Colombia tahun 1968. Inilah yang gagas dari munculnya Justitia in Punto atau Justice in the World, dalam bahasa Indonesianya keadilan di dunia. Sinode, bahasa Yunani-nya itu, adalah pertemuan para uskup untuk memutuskan suatu masalah doktrin, administrasi, atau pelaksanaan suatu hal tertentu. Kalau konsili adalah satuan uskup-uskup agung sedunia untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kegerejaan. Baik yang ke-9 ensiklik Evangelii Nuntiandi atau evangelisasi atau pewartaan Injil dalam dunia modern oleh Paus ke-6 tahun 1975. Isi pewartaan Injil dalam dunia modern. Teks zaman memperingati Konsili Vatikan di covernya. Yang ke-10 ensiklik Laborem Exercens, kerja manusia oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1981. Isi makna kerja manusia. Konteks zaman, jumlah pengangguran yang sangat besar. Para pekerja migran tenaga asing sangat mudah diperas dan mendapat perlakuan tidak adil. Yang ke-11 ensiklik Solicitudo Rei Socialis atau Perhatian Sosial, ditulis oleh Paus Yohanes tahun 1987. Isi mengangkat kembali tentang pembangunan yang mengeksploitasi orang-orang kecil, tentang struktur-struktur dosa yang membelenggu masyarakat. Teks zaman dari Solicitudo Rei Socialis, perang ideologi. Uni Soviet menginvasi Afghanistan, setahun kemudian menarik diri dari Afghanistan, dan muncul berbagai ketegangan akibat persaingan ideologis yang hebat. Klik Centesimus Annus tahun ke-100 oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1991. Isi mengungkapkan bahwa gereja hendaknya terus belajar untuk bergumul dengan soal-soal sosial. Teks zaman, jatuhnya komunisme di Eropa Timur yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Nelson Mandela, sang figur penentang diskriminasi, bebas dari penjara tahun 1909. Yang ke-13 ensiklik Caritas in
melihat ajaran sosial gereja di Indonesia? Ajaran sosial bagi umat Katolik di Indonesia belum begitu tampak dan kuat, karena penampilan gereja di Indonesia lebih mengutamakan penampilan ibadat. Perkara-perkara sosial baru menjadi bahan tertulis yang dapat dipelajari, dipahami, diuji, atau dijadikan bahan seminar, belum pada tahap pelaksanaan. Salah satu bukti adalah kalau ditanyakan kepada peserta didik, sebutkan satu saja judul atau ensiklik atau surat apostolik dari ajaran sosial gereja. Kalau tidak bisa menyebutkan, artinya bahwa kritikan ini benar terjadi di Indonesia.